Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Olahraga Dikbudpora menyelenggarakan Pekan Apresiasi Budaya selama 3 hari, mulai dari tanggal 11 hingga 13 September 2024. Acara yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara Johan Samsu. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Camat Kayangan Siti Rukayah dan anggota DPRD asal Kecamatan Kayangan, Burhan M. Nur, serta dihadiri oleh kepala dinas, tokoh-tokoh budaya, dan masyarakat setempat. Dalam pidatonya, Bupati Johan Samsu menyampaikan apresiasinya terhadap terlaksananya kembali PAB yang sebelumnya sempat terhenti akibat bencana gempa bumi tahun 2018 dan pandemi COVID-19. Menurutnya, pelaksanaan PAB ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Lombok Utara. Ia sangat bersyukur bahwa Pekan Apresiasi Budaya ini dapat kembali digelar setelah terakhir terlaksana pada tahun 2019. Ia terpaksa menghentikannya karena kondisi yang sulit akibat gempa dan pandemi. Kini, melalui acara ini, ia berupaya membangkitkan kembali semangat kebudayaan di Lombok Utara. Johan menekankan pentingnya memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda, khususnya generasi milenial yang saat ini lebih banyak terfokus pada perkembangan teknologi digital. Menurutnya, dengan adanya PAB, generasi muda dapat mengenal lebih dekat pakaian adat, seni musik tradisional, hingga seni tari tradisional yang merupakan warisan budaya khas Lombok Utara. Ia juga mengatakan budaya KLU sudah berkembang sejak dulu hingga sekarang, dan tugas bersama melestarikannya agar tidak hilang. PAB ini menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan budaya Lombok Utara kepada generasi milenial. Pihaknya ingin anak-anak mengenal pakaian adat, seni musik, dan tari-tarian tradisional yang menjadi ciri khas daerah Lombok Utara. Bupati juga menyoroti munculnya beberapa kesenian baru seperti seni musik kecimol yang belakangan ini berkembang pesat di masyarakat. Meskipun bukan merupakan kesenian asli Lombok Utara, ia berharap melalui kegiatan seperti PAB, generasi muda lebih termotivasi untuk mengenal dan mengembangkan seni tradisional yang benar-benar mencerminkan identitas budaya Lombok Utara. Selain itu, Johan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap perubahan pola perilaku anak-anak muda di era digital saat ini, di mana banyak dari mereka lebih fokus pada handphone dan dunia maya. Menurutnya, melalui kegiatan-kegiatan budaya seperti PAB, anak-anak diharapkan bisa memiliki kegiatan positif yang lebih mendekatkan mereka pada budaya lokal, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Bupati juga berharap agar Dikbudpora dapat mengundang lebih banyak tokoh budaya untuk berperan aktif dalam melestarikan budaya lokal, baik dalam aspek pemahaman maupun pengembangannya. Ia juga menekankan pentingnya memasukkan unsur budaya ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan budaya daerahnya. Supaya dia tergerus dengan teknologi sekarang. Lalu teknologi ini besar pengaruhnya kepada perkembangan kita semua. Ini supaya kita pada adat daerah, pemerintah daerah beberapa tahun sekali dan akan melakukan pawai budaya dan jadi budaya semua kecamatan daerah ini tampil dengan ciri khas masing-masing kecamatan sebagai identitas daerah sebagai identitas kecamatan itu, sehingga ini kepada generasi bisa terkeluarkan tetap pertahankan dan abadikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun kita berada sekarang ini dalam modern, tapi hendaknya sekali lagi ada budaya kita dan terus dengan perkembangan situasi yang sekarang ini sedang berlangsung di daerah kita. Ini mudah-mudahan oleh budaya yang kita kedua setelah munculnya kasus ini yang Utara
Ini walaupun tidak tiap tahun, tapi beberapa tahun sekarang kita harus kita selenggarakan. Kita tidak melupakan, ya, tidak keluar dari ada budaya masing-masing daerah. Mudah-mudahan ya, dengan kegiatan ini ada budaya kita tetap kita pertahankan, tetap kita abadikan, jangan sampai tergerus dengan perkembangan teknologi komunikasi yang besar pengaruhnya kepada perkembangan generasi muda kita. Dan seperti yang kita sadari, ini pun besar. Jadi untuk dimaklumi oleh para kontingen, kita ambil roh-rohnya saja, okay? Supaya tidak ya. Jadi sesuaikan kesepakatan teknikal meeting 20 menit ya. Silahkan untuk dipraktikkan bagaimana prosesi. Ada di kaum muslim saja, tetapi keluarga kita di Buddha pun melaksanakan upacara warisan. Camat Kayangan Siti Rukayah yang turut hadir dalam pembukaan PAB ini menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, kegiatan seperti PAB sangat penting untuk memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda, terutama di era modernisasi yang serba cepat seperti saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pelestarian budaya lokal. Menurutnya, Pekan Apresiasi Budaya ini adalah langkah yang sangat baik untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin agar anak-anak muda tetap mengenal akar budaya mereka meskipun teknologi semakin maju. Ikut berpartisipasi dalam acara Pekan Apresiasi Budaya. Ini kita angkat tema dari Kecamatan Kayangan itu, yaitu menyunat gitu. Dari rangkaian dari menyunat itu memang ini kegiatan untuk menyunat itu secara adat sangatlah panjang kan, ritualnya begitu. Dari memaca, kemudian selanjutnya ada julang hajinya, kemudian ada untuk malam untuk mengumpulkan keluarga dan lain sebagainya, itu ada cupaku rantang, ada gamelan dan lain sebagainya. Jadi juga kita tampilkan tadi itu yaitu besuk beras, itu merupakan ritual pas Maulid adat, yaitu besuk beras. Nah,
Kemudian selanjutnya ada Praja Nyunat, yang mana anak-anak yang akan dinikah itu kita bahagiakan dulu dengan mengadakan arak-arakan yang diusung memakai jaran singa, disebutnya jaran singa begitu. Jadi kita hadirkan 10 jaran singa, 4 gong gamelan, kemudian setiap desa itu saya wajibkan 100 orang per desa. Jadi kurang lebih 1.000 orang yang hadir pada sore hari ini. Nah, itu Selatan Kayangan. Kemudian bersama sini ditunjukkan dengan tadi ada memaca itu kita regenerasi orang tua kita itu dilaksanakan oleh anak-anak kita yang seperti yang disaksikan tadi, yaitu yang memaca itu yang biasanya dilakukan oleh orang tua, tetapi sekarang kita berikan generasi muda, yaitu anak-anak begitu, supaya agar budaya ini tidak terputus begitu. Jadi ada generasi yang akan meneruskan begitu. Asal Kecamatan Kayangan Burhan M. Nur juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Ia menyampaikan harapannya agar Pekan Apresiasi Budaya dapat semakin memperkuat keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya Lombok Utara. Menurut Burhan, budaya merupakan bagian penting dari identitas daerah yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kegiatan ini sangat baik untuk mengajak anak-anak muda agar lebih aktif dalam melestarikan budaya daerah. Ia di DPR sangat mendukung upaya-upaya pelestarian budaya seperti ini, karena budaya adalah bagian penting dari identitas daerah yang harus tetap dijaga. Lebih lanjut, Burhan juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mengapresiasi para seniman dan tokoh budaya yang telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan seni dan budaya tentunya di Lombok Utara. Penting ya, acara ini penting dan memang rutin dilaksanakan, terutama untuk sekaligus mensosialisasikan bahwa dalam Pekan Apresiasi Budaya ini nanti budaya-budaya yang ada di Kota Lombok Utara secara menyeluruh itu ditampilkan. Nah, termasuk ini diawali dengan karnaval. Karnaval ini setiap kecamatan ada delegasinya, masing-masing kecamatan, dan membawa tema yang berbeda-beda. Saya kemudian mengikuti delegasi dari Kecamatan Kayangan. Saya tidak sebagai undangan dalam Pekan Apresiasi Budaya ini, tetapi selaku peserta bersama dengan Bu Camat, kemudian para kepala desa dan para tokoh-tokoh semua, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam karnaval ini. Tujuan sebagai ajang promosi dan ini bisa dijual di daerah-daerah lain, bahwa inilah keunikan daripada budaya-budaya yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nah, jadi tadi saya dengar juga Pak Bupati sebagai komitmennya, mungkin beliau Pekan Apresiasi terakhir, dan sekaligus sebagai pesan dari Pak Bupati, kami dari legislator ini harus terus mengawal supaya acara-acara seperti ini rutin dilaksanakan. Jadi kapan lagi warga dan masyarakat kita, terutama masyarakat adat, untuk berekspresi menunjukkan bahwa inilah adat Kabupaten Lombok Utara. Nah, saatnya ini nanti setelah acara karnaval ini kan nanti tiap malam akan ditampilkan semua kebudayaan, semua ritual, baik itu ritual yang berkaitan dengan adat, kemudian agama yang disandingkan dengan adat, semua dilaksanakan di acara ini. Bersama ngangkat syariat agama Islam,
ritual Morisan. Di Kuris dibawakan beberapa dulang penampilan. Inilah yang disebut dengan warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara. Jadi untuk dimaklumi oleh para kontingen, kita ambil roh-rohnya saja, supaya tidak ya. Jadi sesuaikan kesepakatan tadi kilometer 20 menit ya. Silahkan untuk dipraktikkan bagaimana prosesi. Inilah yang disebut dengan warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara. Jadi untuk dimaklumi oleh para kontingen, kita ambil roh-rohnya saja, supaya tidak ya. Jadi sesuaikan kesepakatan tadi kilometer 20 menit ya. Silahkan untuk dipraktikkan bagaimana prosesi. Ada di kaum muslim saja, tetapi keluarga kita di Buddha pun melaksanakan upacara Morisan.
yang sedang hidup bermain, namun gempa bumi pun terjadi. Mulai jam 20 atau jam 8 malam akan tampil pertama adalah seorang mubalik Haji Sukri. Selanjutnya ada juga Jungkrik Kidung Jatuh dari Kecamatan Ganda. Ada juga dari Sekolah Dasar Negeri 5 Sigar Pendaling Kecamatan Papua. Agama Islam pertama ngangkat syariat agama Islam tawarna kecil lepasnya Melalui PAB ini,
wadah untuk memberikan apresiasi kepada para seniman dan tokoh budaya yang telah berperan dalam melestarikan seni dan budaya daerah. Ini adalah momen yang tepat untuk mengakui karya-karya mereka. Acara PAB ini dimeriahkan oleh berbagai kegiatan menarik, di antaranya pawai budaya, hiburan rakyat selama 3 malam, festival gendang belik yang melibatkan 20 grup seni tradisional, serta dialog budaya yang mengundang 100 tokoh budaya dan seniman dari seluruh Lombok Utara. Salah satu agenda utama dalam dialog budaya tersebut adalah pembahasan mengenai pakaian adat khas Lombok Utara yang akan dijadikan sebagai bagian dari identitas budaya resmi di daerah ini. Dari Lombok Utara, Syananda Utama, Tanjung TV mengabarkan.